Perintah Kaisar Naga. Bab 701 sampai dengan 710. Audiobook, novel silat. Episode 71. Segera, Naga Lima menarik Maya menjauh dari gadis itu, dan kemudian menatap Maya dengan ekspresi bingung. Maya, kamu belum bertemu keluargamu sendiri, bagaimana kamu tahu dia adalah saudara perempuanmu? Maya memandang Naga Lima, dan berkata dengan ekspresi bingung. Saya tidak tahu, saya baru saja melihatnya, saya merasa sangat dekat, dan saya tidak bisa menahan diri untuk memanggil saudara perempuan saya. Naga Lima menatap gadis itu lagi, dan berkata dengan wajah serius, gadis, siapa namamu? Dari mana asalmu? Siapa orang tuamu? Tahukah kamu bahwa kamu memiliki saudara kembar? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, nama saya Laura Xiao. Saya tidak tahu dari mana saya berasal, saya belum pernah bertemu orang tua saya sejak saya masih kecil. Ayah angkat saya membesarkan saya, dan saya tidak tahu bahwa saya punya adik perempuan, tapi perasaan yang berhubungan dengan darah barusan membuatku merasa hangat di dalam. Siapa ayah angkatmu? Mengapa kamu ingin menangkapku? Dev buru-buru bertanya pada Laura saat ini. Laura menatap Dev dengan waspada, tetapi tidak berbicara. Melihat adegan ini, Dev dengan cemas ingin melangkah maju untuk meraih Laura dan menanyainya, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, Maya menghentikannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku harus bertanya mengapa dia ingin membunuhku, aku tidak bisa diburu secara sia-sia kan? Dev berkata dengan ekspresi tidak senang. Lagi pula, tidak ada yang senang jika diserang tanpa alasan. Kamu tidak bisa menyentuhnya, dia saudara perempuanku. Maya dengan kuat memblokir Laura di belakangnya. Kalian hanya mirip, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah saudara perempuanmu? Bahkan jika dia adalah saudara perempuanmu, jika dia menyerangku, aku tidak boleh melawan? Dev menanyai Maya. Aku tidak peduli, aku hanya yakin dia saudara perempuanku, kamu tidak bisa menyentuhnya. Maya cemberut, meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Dev kecuali pesona, tetapi Maya tidak bergeming saat ini. Melihat ini, Naga Lima berkata kepada Dev, Dev, jangan tanya sekarang. Ketika kita mengetahui identitas mereka, keluarlah denganku dulu. Naga Lima memanggil Dev ke ruang tamu, hanya Maya dan Laura yang tersisa di kamar. Aku akan bertanya pada Brianding apa yang sebenarnya terjadi. Maya diserahkan kepadaku olehnya. Naga Lima berkata, mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Brianding. Mendengar nama aneh ini, Dev bertanya dengan sangat aneh, Paman Naga, siapa Brianding ini? Mengapa dia mengambil Maya dan memberikannya kepada Anda? Naga Lima menjelaskan kepada Dev sambil menelepon, Brian ini adalah salah satu dari 4 penjahat di lembah orang jahat. Maya adalah bayi perempuan, dan mereka tidak dapat membesarkannya di lembah orang jahat, karena Brian dan saya bersahabat namun agak berbeda, jadi dia mempercayakan Maya kepada saya untuk dibesarkan. Lembah orang jahat? Dev mengerutkan kening setelah mendengar ini, apakah semua orang di lembah orang jahat ini adalah penjahat? Naga Lima tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mereka yang takut pada mereka menyebut mereka orang jahat, tetapi mereka yang menyukai mereka menganggap mereka sebagai orang baik. Saya merasa bahwa orang-orang di lembah orang jahat ini justru menghukum kejahatan dan berbuat kebaikan. Mereka hanya pria tua kecil dengan temperamen aneh. Dev ingin menanyakan sesuatu yang lain, tetapi telepon sudah terhubung saat ini. Naga Lima, kenapa kamu ingat meneleponku sepagi ini? Apakah kamu dikejar oleh keluarga naga lagi? Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa jika keluarga naga mengejarmu, itu urusan keluarga nagamu, aku tidak mungkin untuk mengendalikannya, dan tidak ada alasan untuk mengendalikannya. Tetapi jika Anda bergabung dengan lembah orang jahat kami, maka lembah orang jahat akan memiliki alasan untuk melindungi Anda, dan keluarga naga tidak akan berani melakukan apapun terhadap Anda. Suara malas datang dari seberang, menguap, dan sepertinya dia belum bangun. Brian, aku tidak diburu, jangan bujuk aku untuk meninggalkan keluarga naga. Hidup Naga Lima diselamatkan oleh orang tua dari keluarga naga, jadi aku terlahir sebagai keluarga naga, dan mati sebagai hantu keluarga naga. Aku tidak bisa bergabung denganmu di lembah orang jahat. Naga Lima dengan tegas menolak. Naga Lima, kamu keras kepala.
Keluarga naga saat ini telah berubah sejak lama. Di mana keluarga naga yang dulu kamu sangat setia kepada mereka? Saya mendengar bahwa seorang tuan muda tiba-tiba muncul di keluarga naga Anda, tetapi sekarang keluarga naga telah mengeluarkan perintah pembunuhan, dan hadiahnya adalah 3 kristal spar. Jika bukan karena Anda, Naga 5, saya akan mengambil misi itu dan wanita tertua Anda. Oke, aku meneleponmu karena ada yang ingin aku tanyakan padamu. Jangan nakal. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan keluarga naga. Melihat Brian selesai berbicara, Naga 5 buru-buru memotongnya, dan menatap Dev secara rahasia. Jelas, ada beberapa hal yang dia tidak ingin Dev ketahui, tapi Naga 5 juga ditakuti oleh keluarga naga yang begitu besar. Dalam satu lompatan, untuk menangkap Dev, keluarga naga bersedia mengeluarkan 3 kristal spar. Anda harus tahu bahwa kristal spar adalah sumber daya budidaya yang bisa digunakan oleh pembudidaya abadi. Ini ratusan kali lebih kuat dari Lingxi. 1 Lingxi sudah cukup bagi seorang biksu seperti Dev untuk berlatih selama 1 tahun atau lebih. Namun, ketika Dev mendengarkan kata-kata Brian, dia sepertinya memahami sesuatu, tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya. Masih ada banyak misteri di hatinya. Sekarang dia hanya bisa menunggu hingga 15 Juli untuk mengetahuinya. Apa saja, tanyakan saja, saya beritahu semua yang bisa saya katakan. Kata Brian Ding. Apakah kamu masih ingat Maya? Naga 5 bertanya. Maya? Brian ragu-ragu sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa, jelas dia tidak ingat. Itu adalah bayi perempuan yang kamu ambil 20 tahun yang lalu dan menyerahkannya kepadaku untuk dibesarkan. Kata Naga 5. Oh, kalau dipikir-pikir, kenapa kamu berpikir untuk bertanya padanya? Apakah sesuatu terjadi? Brian berkata dengan keras. Di mana kamu ketika kamu menemukan Maya? Apakah Maya sendirian di pinggir jalan? Apakah kamu melihat orang tuanya? Apakah kamu tahu di mana rumahnya? Naga 5 mengajukan beberapa pertanyaan dalam satu napas. Brian berpikir sejenak dan berkata, ketika saya menemukan gadis ini, orang tuanya masih memeluknya. Orang tuanya sendiri memberikannya kepada saya. Saya tidak ingin menerimanya pada waktu itu, tetapi orang tuanya berlutut dan memohon kepada saya untuk membawa putrinya. Akhirnya bayi itu saya ambil. Ketika Naga 5 mendengar ini, dia menjadi cemas dan bertanya dengan keras. Bukankah kamu mengatakan dia yatim piatu? Mengapa orang tuanya memberikannya kepadamu? Saat itu, Brian berkata bahwa Maya adalah seorang yatim piatu, jadi Naga 5 setuju untuk mengadopsinya. Jika dia tahu bahwa Maya memiliki orang tua, Naga 5 akan mengembalikan Maya kepada orang tuanya. Naga 5 adalah pria besar, dan tidak nyaman untuk merawatnya. Hei, kenapa kamu terburu-buru? Dia menjadi yatim piatu setelah orang tuanya memberiku anaknya. Mereka semua meninggal. Brian menjelaskan. Mati? Bagaimana mereka mati? Bukankah kamu yang disebut dokter ilahi? Tidak adakah yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kamu masih bisa melihat 2 orang itu mati? Naga 5 tampak bingung. Ketika saya bertemu orang tua gadis itu, orang tuanya telah diracuni begitu dalam sehingga bahkan jika dewa datang, mereka tidak dapat diselamatkan. Belum lagi orang tuanya mendapatkan racun lebah dari desa Miao. Bagaimana saya bisa menyelamatkan mereka? Brian berkata sangat tidak senang. Racun lebah desa Miao? Mungkinkah desa Miao membunuh orang tua Maya? Naga 5 sedikit mengernyit. Kalau itu saya tidak tahu. Saya melihat orang tua gadis itu sudah meninggal, jadi saya mengubur mereka dan memberikan gadis itu kepada Anda. Kata Brian, tiba-tiba menguap dan berkata. Aku belum cukup tidur. Aku sangat mengantuk, aku akan kembali tidur. Dengan mengatakan itu, Brian menutup telepon. Naga 5 memegang ponsel dan tertegun di tempat. Karena orang tua Maya terinfeksi racun lebah dari desa Miao, pasti seseorang dari desa Miao yang membunuh orang tuanya, dan mereka semua tahu bahwa lebah beracun di desa Miao sangat kuat, sangat beracun, tetapi sangat merepotkan untuk memelihara lebah beracun ini, jadi desa Miao jarang menggunakan lebah beracun. Lagi pula, setelah lebah beracun menembakkan jarum beracunnya sendiri, itu akan mati bersamanya, dan perlu dilatih kembali. Paman Naga, Laura itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan desa Miao.
Selain keterampilan sihirnya, dia juga bisa mengeluarkan gas beracun. Untungnya, teknik konsentrasi hati saya saat ini dapat menyerap dan memurnikan semuanya, jadi saya tidak takut gas beracun. Dev berkata kepada naga 5. Ayo pergi, mari kita bertanya dan melihat apa asal-usul Laura ini. Naga 5 juga merasa perlu mencari tahu tentang pengalaman hidup Maya, dan ini juga merupakan kesempatan. Ketika Dev dan naga 5 masuk ke kamar, mereka menemukan bahwa Maya sedang duduk bersama Laura. Keduanya berbicara dan tertawa. Mereka tidak tampak sangat akrab, seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Melihat Dev dan naga 5 masuk, Laura segera membuang senyumnya dan menutup mulutnya. Apa hubunganmu dengan Desa Miao? Begitu dia memasuki pintu, naga 5 bertanya pada Laura. Melihat naga 5 bertanya tentang Desa Miao, Laura tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Maya berkata pada saat ini, kakak, ini Paman Naga. Saya diadopsi olehnya sejak saya masih kecil. Dia sangat baik, katakan saja padanya. Maya mengajukan permintaan seperti itu, Laura memandang Maya, dan kemudian berkata. Kalau begitu Raja Miao dari Desa Miao adalah ayah angkatku, dan aku dibesarkan di Desa Miao. Kata-kata Laura mengejutkan naga 5. Jika Maya dan Laura benar-benar kembar, dan orang tua mereka meninggal karena racun lebah dari Desa Miao, kenapa orang-orang di Desa Miao mengadopsi Laura? Ternyata kamu dikirim oleh Raja Miao. Aku melihat Raja Miao ingin membalas dendam pada putra angkatnya. Begitu Dev mendengar bahwa Laura dikirim oleh Raja Miao, dia langsung mengerti. Lagi pula, dia membunuh putra angkat Raja Miao, Felix Qian, dan juga menghancurkan lembah Suanyue, tempat Desa Miao dikelola dengan susah payah di luar. Wajar bagi orang untuk berurusan dengannya. Laura mengangkat kepalanya dan melirik Dev, menunjukkan cibiran, ada lusinan putra angkat dari ayah angkat di luar. Satu orang Felix Qian, mereka hanya pion dari ayah angkat, untuk memberikan Desa Miao dengan herbal dan sumber daya. Tidak ada yang namanya balas dendam yang bernilai. Jika kamu mati, kamu akan mati, bagaimana ayah angkat bisa membalaskan dendam mereka? Karena ini bukan untuk balas dendam Felix Qian, mengapa dia mengirimmu untuk berurusan denganku? Dev bertanya dengan ekspresi bingung. Ini adalah rahasia Desa Miao, aku tidak akan memberitahumu. Laura berkata dengan tegas, tampaknya bahkan jika Dev melakukannya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Maya, apakah kamu tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Pada saat ini, Naga 5 bertanya pada Maya. Maya terkejut, Paman Naga, bukankah kamu bilang aku anak yatim yang diambil di pinggir jalan? Apakah kamu sudah bertemu orang tuaku? Karena Naga 5 tidak pernah menyebut orang tuanya dengan Maya. Naga 5 menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ketika Brian mengambilmu, dia bertemu orang tuamu, dan orang tuamu lah yang memohon kepada Brian untuk membawamu pergi. Itu karena orang tuamu telah diracuni oleh racun lebah Desa Miao dan mati, dan Brian menguburkan orang tuamu. Mendengar Naga 5 mengatakan bahwa orang tuanya dibunuh oleh racun lebah dari Desa Miao, Maya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Laura. Laura juga terkejut, dan buru-buru bangkit dan berkata, tidak mungkin, hanya Raja Miao yang bisa menggunakan lebah beracun di Desa Miao, dan Raja Miao tidak akan menggunakan lebah beracun dengan mudah, bagaimana orang tua kita bisa diracuni oleh Desa Miao? Apalagi itu racun lebah. Jika Raja Miao benar-benar membunuh orang tua kita, mengapa dia membesarkanku hingga besar? Laura sudah yakin bahwa dia dan Maya adalah saudara perempuan, jadi orang tua Maya tentu saja orang tuanya juga. Dan dia tidak percaya bahwa orang tuanya mati karena racun lebah dari Desa Miao. Jika itu masalahnya, mengapa Raja Miao masih mengadopsinya dan membesarkannya? Maya juga merasa itu masuk akal, jadi dia memandang Naga 5, berharap Naga 5 bisa menjelaskannya, tapi sayangnya Naga 5 juga tidak bisa menjelaskannya. Ini yang Brian katakan padaku, jadi aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Adapun apakah kamu percaya atau tidak, kamu bisa menilai sendiri. Setelah Naga 5 selesai berbicara, dia berjalan keluar ruangan, karena dia benar-benar tidak punya cara untuk mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Melihat ini, Dev mengikuti dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Maya mengikuti Laura keluar,
Tetapi wajah Laura jelas tidak terlalu baik, dan seluruh dirinya jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mungkin Anda masih memikirkan kata-kata naga lima, apakah itu benar? Maya memiliki kepercayaan diri pada kata-kata naga lima. Meskipun Brian disebut penjahat, dia tidak pernah berbohong. Karena Brian mengatakannya, seharusnya tidak salah. Tepat ketika beberapa orang diam di ruang tamu dan suasananya sedikit tertekan, tiba-tiba pintu villa didorong terbuka, dan kemudian Yuki dan Ellie masuk. Dev, apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Begitu dia memasuki pintu, Yuki bertanya dengan keras, nadanya penuh masam. Mendengar kata-kata Yuki, Naga Lima dan Maya menatap Dev bersama-sama. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa pakaian Laura banyak robek, dan kancing pakaiannya hilang, dan Laura selalu menggunakan tangannya untuk menahan pakaiannya. Meski begitu, masih ada area besar kulit seputih salju yang terbuka, dan jelas bahwa pakaian Laura telah rusak parah. Dev, kamu cabul, apa yang telah kamu lakukan pada saudara perempuanku? Maya tiba-tiba berlari liar, menanyai Dev, dan bahkan melangkah maju dan meninju Dev dengan keras, tetapi dia tidak punya energi, jadi pukulannya tidak sakit sama sekali, tetapi karena kekuatannya terlalu kuat, tubuh Dev membalikkan pukulannya. Itu membuat tangannya gemetar. Kamu gila, aku tidak melakukan apapun pada saudaramu. Justru dia yang merayuku dengan pesona, dan aku tidak tertipu. Dev menjelaskan. Pada saat ini, Ellie dan Yuki memandang Maya dan Laura yang sama persis. Mereka tercengang. Ternyata dua orang ini terlihat sama persis. Sepertinya mereka benar-benar salah paham kepada Dev tadi malam. Omong kosong, lihat seperti apa pakaian kakakku, beraninya kamu mengatakan apa yang dia dilakukan padamu? Kamu jelas cabul, kamu tidak puas dengan memiliki dua wanita, kamu bahkan menginginkan saudara perempuanku. Sama sekali bukan hal yang baik. Maya sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Dia dengan keras kepala percaya bahwa Dev pasti telah melakukan sesuatu pada Laura, jika tidak pakaiannya tidak akan seperti itu. Dev hendak melanjutkan penjelasannya, tetapi Yuki melangkah maju dan berkata, berapa banyak wanita yang dimiliki Dev? Apa urusanmu? Mengapa kamu menyebutnya pria cabul? Saya pacar Dev, dan saya bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dev bukan pria cabul. Kamu memfitnahnya. Dev adalah orang baik. Ketika aku jatuh telanjang di pelukannya, Dev tidak memperlakukanku dengan buruk. Apakah itu membuktikan bahwa dia mungkin pria cabul? Ellie berdiri di sisi Yuki saat ini, membantah Maya. Tepat setelah Ellie selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan hal yang salah, sementara Yuki menatap Ellie dengan kaget. Bestie, kapan dia melihat kamu telanjang? Kenapa aku tidak tahu? Wajah Ellie memerah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa karena malu. Ketika Yuki memandang Dev, Dev juga menoleh ke samping, berpura-pura tidak melihatnya, lagi pula, bagaimana dia akan mengatakan hal seperti itu? Naga Lima di samping melihat Dev seperti itu, dengan senyum lucu di wajahnya. Dia tahu bahwa pahlawan itu sedih dengan kalah oleh kecantikan, tetapi untungnya, pembudidaya dapat menikahi banyak istri, jadi itu tergantung pada kemampuan Dev. Itu karena kamu tidak menarik. Dev adalah maniak cabul. Kalau tidak, mengapa pakaian kakakku seperti ini? Maya mendengus dingin pada Ellie. Ketika Ellie mendengar bahwa Maya mengatakan bahwa dia tidak menarik, dia tidak peduli untuk merasa malu, dan langsung berkata dengan marah, siapa bilang dia tidak menarik? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Dev, siapa menarik di antara kita? Kata-kata Ellie langsung membuat beberapa gadis menatap Dev, yang membuat Dev panik. Merasakan tatapan beberapa gadis, wajah Dev tidak berdaya, dan dia hanya bisa melihat Naga Lima dengan mata mencari bantuan, berharap Naga Lima bisa buang air kecil. Naga Lima tersenyum, tetapi melihat penampilan menyedihkan Dev, dia hanya bisa berdiri dan berkata, Maya, jangan omong kosong, Dev tidak melakukan hal buruk kepada saudara perempuanmu. Dev masih perjaka, dan dia belum pernah merasakan wanita sebelumnya. Bagaimana mungkin dia menyentuh kakakmu? Mendengar apa yang Naga Lima katakan, Maya menatap Dev dengan heran. Bagaimanapun, Dev tinggal bersama Yuki dan Ellie. Mustahil bagi seorang pria untuk berdiri menjaga kedua gadis ini.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev tidak akan melakukan apa-apa. Tidak heran kamu bisa menolak pesonanya, jadi kamu tidak bisa berdiri. Maya berkata dengan sedikit sarkasme di matanya. Jangan biarkan Dev marah dengan kalimat ini, dia benar-benar membersihkan Maya secara langsung, dan biarkan dia melihat apakah dia bisa melakukannya. Tetapi di depan begitu banyak orang, Dev hanya bisa menelan amarahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua menjadi tenang, sementara Yuki memandang naga lima dan bertanya pada Dev. Dev, siapa orang ini? Yuki belum pernah bertemu naga lima, jadi dia tidak mengenalnya. Oh, aku lupa memperkenalkan. Ini Paman Naga. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu kembali dari Kyoto. Dan cermin perunggu untuk melindungi jantung dan pil pencuci sumsum, semua diberikan oleh Paman Naga. Dev buru-buru memperkenalkannya kepada Yuki. Ketika Yuki mendengar ini, dia buru-buru tersenyum pada naga lima dan berkata, Halo, Paman Naga. Naga lima juga mengangguk sambil tersenyum, dan menatap Yuki. Apakah kamu sudah makan pil pencuci sumsum? Ya, aku sudah makan, Yuki mengangguk. Kemarilah, aku akan mengajarimu satu set latihan. Kamu bisa berlatih sendiri saat tidak ada pekerjaan. Apakah kamu bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Naga lima melambai ke Yuki. Yuki berjalan dengan tergesa-gesa, dan naga lima langsung meletakkan tangan kanannya di atas kepala Yuki. Gelombang kekuatan spiritual memasuki kepala Yuki dari tangan kanan naga lima. Yuki hanya merasa otaknya kosong, dan kemudian serangkaian latihan 4 karakter terus muncul di benaknya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah hanya 10 detik, naga lima menarik tangannya, sementara Yuki melebarkan matanya karena terkejut. Karena dia menemukan bahwa ada begitu banyak hal dalam pikirannya sebelum dia menyadarinya. Ini sangat menakjubkan. Jika Anda bisa menanamkan pengetahuan ke dalam otak Anda seperti ini ketika Anda pergi ke sekolah, bukankah Anda akan menjadi seorang sarjana? Melihat ekspresi terkejut Yuki, naga lima tersenyum ringan, kamu cobalah mengikuti apa yang dikatakan untuk berlatih, dan cobalah sendiri. Oke. Yuki tidak sabar untuk duduk di sofa, matanya sedikit tertutup tanpa sadar, dan kemudian dia mulai mengatur pernapasannya sesuai dengan latihan. Saat napas Yuki menjadi lebih lemah dan lebih ringan, aura mulai perlahan meresap ke tubuh Yuki. Hei, bibit yang bagus. Ketika naga lima melihat bahwa Yuki mulai berlatih, dia merasakan keberadaan energi spiritual dan menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya, yang luar biasa. Tetapi segera, semua orang menemukan bahwa pernapasan Yuki menjadi semakin lemah, dan wajah Yuki mulai memerah, dan kemudian kulit seluruh tubuh menjadi merah. Suhu seluruh ruang tamu naik dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah kompor besar sedang dinyalakan, menyebabkan semua orang buru-buru menjauh dari Yuki. Api-api. Pada saat ini, Ellie berteriak. Ternyata Yuki sedang duduk di sofa di bawah, dan karena suhu terlalu tinggi, asap tebal mulai naik. Melihat ini, Dev bergegas dan ingin membawa Yuki pergi, tetapi ketika dia menyentuh tubuh Yuki, Dev segera menarik tangannya, karena dia menemukan bahwa tubuh Yuki benar-benar panas, seperti pelat besi yang dipanaskan dengan api. Yuki, kamu terbakar, bangun. Ellie meneriaki Yuki, tetapi Yuki sepertinya tidak mendengarnya. Dev sedikit panik saat ini, dan memandang naga lima, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan jenis latihan apa yang naga lima berikan kepada Yuki. Saya melihat alis naga lima berkerut, dan tiba-tiba semburan cahaya dingin meletus dari tubuhnya, dan tangannya mulai mengambil udara dingin, dan segera ada embun beku di tangannya. Kalian semua menyingkir, aku akan mencobanya dengan frost palmku. Naga lima berkata, dan dengan tangannya yang buram, dia melangkah maju dan mengambil Yuki. Begitu tangan naga lima menyentuh Yuki, ada suara es batu mengenai api dan kemudian kabut air naik. Naga lima mengertakkan gigi dan memindahkan Yuki ke suatu tempat, dan pada saat ini sofa mulai terbakar. Dev buru-buru memadamkan api dengan air, lalu menatap Yuki yang masih memejamkan matanya, merasa sangat cemas. Paman Naga, apa yang terjadi dengan Yuki? Dev bertanya dengan cemas. Naga lima menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu.
Apa yang aku ajarkan padanya hanyalah latihan yang sangat biasa. Bagaimana dia bisa seperti ini? Bahkan Naga Lima tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang membuat Dev semakin cemas. Tetapi pada saat ini, suhu di ruang tamu semakin tinggi dan tinggi, seperti berada di kompor besar, dan akhirnya Maya, Ellie dan Laura tidak tahan lagi, dan mereka semua berlari keluar. Pada saat ini, mereka bertiga berkeringat deras, sementara Dev dan Naga Lima mati-matian menahan gelombang panas dengan kekuatan spiritual mereka, menatap Yuki dari dekat. Meskipun sangat panas, tidak ada jejak keringat yang mengalir dari wajah Yuki, dan tidak ada yang salah dengan seluruh tubuhnya kecuali kulitnya menjadi merah. Tiba-tiba, mata Naga Lima melebar, dan dia tiba-tiba menarik napas, begitu, apakah ini tubuh roh api yang legendaris? Tubuh roh api? Dev tertegun, menatap Naga Lima dengan ekspresi bingung. Melihat wajah bingung Dev, Naga Lima menjelaskan, tubuh roh api juga sejenis konstitusi, tetapi orang dengan konstitusi ini sangat langka, dan orang dengan konstitusi ini dapat berlatih lebih cepat daripada orang biasa. Jauh lebih cepat, dan yang lebih penting adalah tubuh roh api. Setelah melangkah ke alam kultivasi abadi, tubuhnya tidak akan takut dengan api. Bahkan dalam api besar yang mengamuk, orang yang memiliki tubuh roh api tidak akan merasakan panas. Mendengarkan penjelasan Naga Lima, Dev sepertinya memahami sesuatu, mengangguk dan berkata, ini seperti orang dengan kristal es, setelah melangkah ke dunia abadi, dia tidak takut dingin yang rendah, kan? Dev tahu tentang kristal es, karena Rain, putri pendeta tahu, adalah kristal es pada waktu itu, tetapi Rain belum melangkah ke dunia keabadian, sehingga tubuhnya sering diserang oleh udara dingin, dan dia membutuhkan 7 piring bintang untuk membantu menyerap energi dingin dan dingin dari tubuhnya untuk bertahan hidup. Tetapi Dev tidak pernah berpikir bahwa Yuki sebenarnya memiliki tubuh roh api, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang aneh tentang Yuki. Tubuh roh api ini beberapa kali lebih kuat daripada kristal es, dan tubuh pesona alami seperti Maya dan saudara perempuannya semuanya adalah fisik khusus. Tetapi tubuh pesona alami relatif tidak berguna, dan itu tidak banyak membantu dalam kultivasi. Dan kecepatan kultivasi orang-orang kristal es juga akan jauh lebih cepat. Rain berkultivasi lebih lambat dari Anda, tetapi kekuatan saat ini takut Anda tidak cocok. Naga Lima menjelaskan kepada Dev dan berkata perlahan. Ketika Dev mendengar Naga Lima menyebut Rain, dia tertegun sejenak, dan wajahnya bingung. Paman Naga, bagaimana kamu mengenal Rain? Bagaimana kamu tahu bahwa dia memiliki tubuh kristal es? Mungkinkah? Rain? Sudahkah Anda membantunya melangkah ke dunia kultivasi abadi? Serangkaian pertanyaan Dev secara langsung membuat Naga Lima merasa bahwa dia tanpa sadar mengatakan hal yang salah, dan dia bahkan memberitahu tentang Rain. Jangan tanya. Ketika 15 Juli tiba, kamu akan tahu semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Sekarang mari kita lihat kapan pacarmu bangun. Naga Lima tidak terus berbicara dengan Dev, ada beberapa hal yang dia tidak bisa biarkan Dev tahu sekarang. Dev melihat bahwa Naga Lima tidak lagi berbicara, dan dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Karena dia bisa mengetahui segalanya pada 15 Juli, dia tidak takut menunggu lebih dari 10 hari. Setengah jam kemudian, Yuki perlahan membuka matanya, dan saat Yuki bangun, suhu di ruang tamu langsung kembali normal. Tapi Yuki tercengang ketika dia melihat sofa terbakar. Apa yang terjadi? Mengapa terbakar? Oh, aku tidak sengaja membakarnya dengan rokok. Dev tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Yuki, tetapi berbohong, dia takut Yuki akan sulit menerimanya. Bagaimanapun, Yuki selalu merasa bahwa dia adalah orang biasa selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tubuh roh api, dan dia berbeda dari orang normal, jadi akan sulit baginya untuk menerimanya. Terlebih lagi, Naga Lima hanya menebak, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Yuki memiliki tubuh roh api. Terlalu dini untuk memberitahu Yuki. Yuki, bagaimana perasaanmu saat baru saja berlatih? Naga Lima bertanya pada Yuki. Yuki sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata. Saya tidak merasakan apa-apa, tetapi tampaknya sangat panas. Pernahkah Anda merasakan perut bagian bawah kembung? Apakah terlihat seperti ada sesuatu di dalamnya? Dev bertanya dengan tergesa-gesa.
Jika Yuki bisa merasakan dantiannya dan pergerakan energi spiritualnya pada latihan pertamanya, itu berarti Yuki telah berhasil melangkah ke dunia keabadian. Ketika Yuki mendengar pertanyaan Dev, wajahnya langsung memerah dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Perutmu membuncit dan ada sesuatu." "Aku tidak hamil, dari mana asalnya?" Mendengarkan kata-kata Yuki, Dev terdiam beberapa saat, sementara Naga Lima tertawa. "Dev, jangan terlalu cemas, jika kamu bisa merasakan keberadaan dantian saat pertama kali berlatih, itu seperti 1000 mil jauhnya, dan kamu akan segera sembuh." Sekarang, pada saat ini, melihat Yuki bangun, Ellie dan Maya juga masuk. Ellie bertanya kepada Yuki beberapa patah kata dengan prihatin. Melihat Yuki baik-baik saja, dia merasa lega, tetapi dia menatap Yuki dengan iri di matanya. Dia tahu bahwa alasan Naga Lima memberikan latihan kepada Yuki pasti karena melihat identitas Dev. Bagaimanapun, Yuki adalah pacar Dev yang diakui. "Dan saya bukan apa-apa, jadi saya tidak akan berlatih." Naga Lima mengamati pikiran Ellie, jadi dia berkata kepada Ellie, "Nona Ellie, ini hanya metode Qigong kondensasi biasa. Ketika saatnya tiba, mintalah Yuki memberitahu Anda, lalu Anda berdua akan berlatih bersama." "Bisakah aku berkultivasi juga?" Ellie sangat gembira. "Tentu saja bisa. Setelah Anda mempraktikkan teknik Qigong yang umum ini, saya akan mengajari Anda teknik yang lebih maju. Bagaimanapun, Anda semua adalah wanita Dev. Jika Anda lebih kuat, Anda tentu bisa membantu Dev." Naga Lima tersenyum tipis. Tetapi ketika Ellie mendengar bahwa dia adalah salah satu wanita Dev, wajahnya memerah, dan dia sedikit kewalahan. Dan Dev memelototi Naga Lima. Dia yakin Naga Lima sengaja mengatakan ini. Bukankah ini akan menyebabkan masalah baginya? Tapi Yuki tidak bereaksi, dan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak ada keberatan untuk memiliki Ellie lain di antara dia dan Dev. Bagaimanapun, dia dan Ellie adalah teman baik. Ketika saatnya tiba, mereka bertiga akan benar-benar bersama, dan dia akan memiliki pasangan. Meski Yuki menerima Ellie, bukan berarti dia menerima wanita lain. Jika itu adalah dua saudara perempuan Maya dan Laura, Yuki pasti akan keberatan. Suasana menjadi canggung untuk sementara waktu, dan pada saat ini Laura tiba-tiba berteriak, dan kemudian menekan tangannya dengan erat ke kepalanya, ekspresinya menjadi sedikit menyakitkan. "Kakak, ada apa denganmu?" Melihat ini, Maya buru-buru mendukung Laura dan bertanya. "Ayah angkat memanggil saya ingin menghubungi ayah angkat." Laura mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bingung. Dalam situasi ini, dia tidak tahu bagaimana melapor kepada Raja Miao. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dengan karakter Raja Miao, dia pasti akan mati secara tragis. Tapi jika dia menipu Raja Miao, tidak butuh waktu lama bagi Raja Miao untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa Dev kembali sekarang. "Kakak, jangan kembali ke desa Miao jika kamu tidak mau. Tidak peduli apakah orang tua kita dibunuh oleh desa Miao atau tidak, kita akan membicarakannya ketika kita menyelidiki dengan jelas." Maya tidak ingin Laura kembali ke desa Miao. Jika orang tuanya benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao, maka Laura akan mengenali pencuri sebagai ayahnya. "Tidak, jika aku tidak buru-buru kembali dalam waktu yang ditentukan, ayah angkat akan mendesak cacinggu, yang akan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Jika waktu terus berjalan dan cacinggu mati, hidupku akan hilang." Laura menggelengkan kepalanya. Banyak orang di desa Miao pada dasarnya dikendalikan oleh Raja Miao menggunakan metode ini. "Tidak masalah, Paman Naga dapat membantumu memaksa cacinggu keluar. Paman Naga adalah pembudidaya yang hebat." Maya membujuk Laura. Laura masih menggelengkan kepalanya. "Ayah angkatku telah membesarkanku selama bertahun-tahun, aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini." "Kakak, apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao? Apakah kamu mengenali pencuri itu sebagai ayahmu? Juga, Raja Miao memintamu untuk menangkap Dev. Sekarang kamu tidak bisa kembali bersama Dev, hukuman apa yang akan kamu terima?" Maya dengan cemas mencegah Laura untuk kembali. Laura terdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saya akan bertanya kepada ayah angkat saya tentang orang tua saya."
Adapun saya tidak dapat membawa kembali Dev, ayah angkat saya telah membesarkan saya selama bertahun-tahun, dan saya percaya dia tidak melakukan hal buruk padaku. Laura masih keras kepala ingin kembali ke desa Miao, lagi pula, dia dibesarkan di desa Miao sejak dia masih kecil. Brianding tidak akan berbohong. Karena dia mengatakan bahwa orang tuamu telah diracuni dengan racun lebah desa Miao, pasti akan sangat berbahaya jika kamu buru-buru kembali dan bertanya kepadanya. Naga Lima berkata kepada Laura. Aku harus kembali dan bertanya, tentang bahayanya aku tidak peduli. Laura tampaknya telah mengambil keputusan. Aku akan kembali bersamamu, Dev tiba-tiba berdiri dan berkata. Dev, kamu gila, bukankah kamu meminta jalan buntu? Yuki berkata dengan cemas ketika dia mendengar bahwa Dev akan mengikuti Laura ke desa Miao. Karena Raja Miao itu ingin berurusan denganku, bahkan jika dia melarikan diri kali ini, akan ada waktu lain. Aku mungkin juga akan pergi ke desa Miao untuk menemuinya. Raja Miao ini tidak sekuat Samuel Qin. Samuel Qin bisa dibunuh olehku. Apa yang ditakuti dari Raja Miao ini? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Laura menatap Dev dengan tatapan kosong, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan kembali ke desa Miao bersamanya. Jangan meremehkan kekuatan ayah angkat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan master yang hebat sekarang, dia pandai menggunakan racun, dan. Laura ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak terus berbicara. Tampaknya Raja Miao masih memiliki beberapa rahasia di tangannya, dan Laura tidak berani mengungkapkannya. Aku kebal terhadap semua jenis racun, tidak ada yang perlu ditakuti, bawa saja aku pergi. Alasan penting lainnya mengapa Dev meminta Laura untuk membawanya ke desa Miao adalah karena racun di desa Miao adalah sumber kultivasi yang baik untuk Dev. Dia benar-benar takut Raja Miao tidak akan menggunakan racun padanya. Akan lebih baik untuk menggunakan semua racun di desa Miao padanya. Dengan cara ini, dia akan dapat menghirup gas beracun ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik konsentrasi hati untuk mengubahnya menjadi roh. Simpan menjadi kekuatan Anda dan tingkatkan kekuatan Anda. Dev, apakah kamu gila? Maya juga menatap Dev dengan bingung. Hanya Naga Lima yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Dev, jadi dia berkata. Dev bisa pergi ke desa Miao, hanya untuk menangani masalah ini, sehingga tidak akan ada masalah di masa depan. Melihat Naga Lima mengatakan ini, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Laura memandang Dev dan berkata perlahan. Desa Miao tidak sesederhana yang kamu pikirkan, sebaiknya kamu memikirkannya lagi. Jangan pikirkan itu, jika aku tidak pergi bersamamu, kamu tahu hukuman apa yang akan kamu hadapi ketika kamu kembali ke desa Miao, tapi jangan bilang bahwa orang-orang di desa Miao adalah pria dan wanita yang baik, aku tidak percaya itu. Dev berkata dengan tegas. Laura tidak berpikir bahwa Dev sangat memikirkan dirinya, jadi dia mengambil risiko, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata. Saya katakan, kali ini ayah angkat saya meminta saya untuk membawa Anda kembali hidup-hidup untuk tujuan berlatih Raja Mayat dan pelatihan mayat. Raja perlu membuang orang hidup ke dalam ruangan yang penuh racun, dan kemudian digigit oleh segala macam hal yang sangat beracun. Dia perlu dikurung di sana selama 7 hari. Jika dia masih bisa hidup setelah 7 hari, dia akan menjadi Raja Mayat. Aku sudah berlatih sekali. Begitu kata-kata Laura keluar, semua orang terkejut. Sungguh kejam untuk berpikir bahwa desa Miao ini bahkan akan melakukan praktik jahat semacam ini dan bereksperimen dengan orang-orang yang hidup. Dev, kamu tidak bisa pergi, kamu tidak boleh pergi. Ketika Yuki mendengar itu sangat kejam, dia memegang lengan Dev dengan erat, tidak berencana untuk melepaskan Dev, itu terlalu berbahaya. Setelah mendengar ini, Dev sangat bersemangat. Dia pergi ke desa Miao karena zat beracun di desa Miao. Sekarang dia ingin melatihnya sebagai Raja Mayat, Dev sangat bersemangat. Semuanya diserap, dan mungkin kekuatan dia dapat ditingkatkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev menghibur Yuki, lalu menatap Laura dan berkata. Ayo pergi sekarang, aku tidak sabar. Laura tercengang ketika dia melihat tatapan tidak sabar Dev. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia memberitahu Dev rahasia desa Miao, Dev akan takut dan tersentak.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat bersemangat. Aku harus memberitahu ayah angkatku dulu. Melihat bahwa Dev telah mengambil keputusan, Laura hanya bisa berjalan keluar dari villa dan memberitahu Raja Miao. Setelah beberapa saat, Laura masuk. Saya telah memberitahu ayah angkat saya, dan sekarang kita dapat berangkat. Dev mengangguk dan mengikuti Laura keluar dari villa, sementara Yuki dan Ellie semua menatap Dev dengan cemas. Laura memandang kedua tatapan khawatir itu, dan melontarkan kalimat dingin, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap aman." Setelah mengatakan ini, Laura sendiri sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mengetahuinya. Sebelum dia menyadarinya, dia memiliki hubungan dengan Dev dan yang lainnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan saudara perempuannya Maya. Dev dan Laura bergegas ke bandara, lalu terbang ke barat daya, dan kemudian pergi ke desa Miao. Dan Naga Lima tidak tinggal di Hongcheng lagi, dia membawa Yuki dan yang lainnya dengan perahu dan pergi ke laut. Meskipun Yuki dan Ellie tidak tahu kemana Naga Lima akan membawa mereka tidak banyak bertanya, jadi mereka hanya mengikuti. Di pesawat, Dev duduk di sebelah Laura, memegang lengan Laura dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya itu hampir berbaring di dekat tubuh Laura. Meskipun Laura tanpa ekspresi, dia tidak mendorong Dev menjauh. Dev menggosok dirinya sendiri. Ketika banyak orang di pesawat melihat pemandangan ini, mereka semua melemparkan pandangan menghina ke arah Dev. Seorang pria besar terlihat seperti seorang wanita. Anda harus tahu bahwa banyak pasangan yang semuanya perempuan berbaring di pelukan laki-laki. Setelah kamu turun dari pesawat, dengarkan aku dalam segala hal, dan tunjukkan ketertarikanmu padaku di matamu. Kamu adalah orang yang telah berhasil terpesona olehku, jadi kamu harus menunjukkan keserakahan semacam itu, jika tidak kamu mungkin akan ketahuan. Laura berbisik kepada Dev. Dev sedikit mengangguk, memeluk Laura erat-erat dengan kedua tangan, dan mencium aroma wanita itu di tubuh Laura, dengan jenis ketamakan yang dikatakan Laura di matanya. Desa Miao, di kamar tidur Raja Miao, pada saat ini Raja Miao sedang melihat dirinya di cermin, dan kemudian perlahan-lahan mengambil sebuah foto. Foto itu sudah lama sekali, dan mulai menguning, dan ada seorang pria dan seorang wanita di foto itu. Pria di antara mereka adalah Raja Miao sendiri ketika dia masih muda. Saat itu, Raja Miao masih berambut hitam dan sangat tampan, sedangkan gadis itu sangat cantik, mengenakan rok bunga-bunga, tetapi wajah gadis di atas sangat cantik. Dia sangat mirip dengan Maya dan Laura. Raja Miao memandangi gadis di foto itu, dan perlahan membelai wajah gadis itu dengan tangannya, matanya penuh kelembutan, lonceng angin, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan sekarang putrimu telah dewasa. Dia terlihat hampir persis seperti Anda. Saya melihatnya seolah-olah saya melihat Anda. 20 tahun yang lalu, Anda mengkhianati saya. 20 tahun kemudian, Anda akan membayarnya dengan putri Anda. Saya telah mengatur kamar, dan ini saat dia kembali, aku akan menjadi suami istri sejati dengannya. Aku percaya bahwa ketika aku diranjang dengan putrimu, itu pasti akan mengingatkanku pada perasaanmu. Walter Miao bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang foto itu, matanya menjadi semakin panas, dan penampilan gadis di foto itu, di bawah gosokan kuat Walter Miao, menjadi semakin kabur. Itu saja, tiba-tiba pintu kamar tidur Raja Miao didorong terbuka, dan seorang anggota desa Miao tiba-tiba masuk, yang mengejutkan Raja Miao dan buru-buru melemparkan foto di tangannya ke atas meja. Anggota desa Miao juga terkejut ketika mereka melihat bahwa wajah Raja Miao tidak baik, dan buru-buru berkata dengan wajah pucat, "Raja Miao, Nona Laura sudah turun dari pesawat, dan akan tiba di desa Miao dalam beberapa menit." Para anggota desa Miao menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Raja Miao. "Oh begitu. Untuk kembali." Raja Miao mengangguk, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, hanya untuk melihat seluruh anggota desa Miao gemetar, dan kemudian seekor serangga hitam terbang keluar dari mulutnya. Dan ketika serangga itu terbang keluar dari tubuh, mata anggota desa Miao langsung melebar, dan 7 lubang berdarah sampai mati. "Penjaga, seret mayatnya." Raja Miao bahkan tidak melirik mayat di tanah, dan memerintahkan dengan keras. Segera, seseorang menyeret tubuh itu pergi, dan Raja Miao melihat keluar jendela dengan mata panas,
Saya telah bertahan selama 20 tahun, dan saya akhirnya bisa keluar. Setelah berbicara, Raja Miao perlahan mengeluarkan botol porselen kecil dari tubuhnya, dan 3 kata acaciasan tertulis di botol porselen kecil. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah membesarkan Laura selama 20 tahun, Raja Miao tahu temperamen Laura dengan baik. Meskipun Laura secara alami menawan, dia belum pernah disentuh oleh seorang pria, jadi dia harus menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan Laura. Di bandara sebuah kota di barat daya, Dev dan Laura berjalan keluar dari bandara seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Suhu di sini jelas beberapa derajat lebih tinggi dari Hongcheng, jadi orang-orang di sini memakai pakaian yang lebih terbuka. Banyak gadis hanya memakai celana pendek dan suspender di jalan. Laura juga berubah menjadi jas sebelumnya, dengan jeans ultra pendek dengan celah, kamisol putih, dan kacamata hitam besar di wajahnya, yang menarik perhatian banyak pria. Jika Dev tidak memegang lengan Laura, itu sudah lama sekali seorang pria akan datang untuk memulai percakapan. Melihat Laura, kecantikan yang cantik dan berkulit putih, terpikat oleh Dev pada jarak yang begitu dekat, banyak pria melemparkan pandangan permusuhan ke Dev, tetapi Dev tidak peduli. Bersambung ke episode 72. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.